kita melihat manusia, dan ketika kita lihat manusia itu sendiri disertai dengan Nur Muhammad, disitulah itikat yang benar, itikat yang terhindar daripada maksiat, ya, dan tidak membatalkan ibadah kita. Karena siapapun yang tanpa melalui itikat dalam melihat, maka akan timbul maksiat di dalam penglihatan itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi ketika kita melihat tanpa itikat, maka cenderung kita akan meremehkan seseorang. Cenderung kita ketika melihat timbul rasa simpatik. Ketika melihat timbul rasa kita ingin memiliki, yang terkadang bukan hak milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana gembira, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Salam dan rahmat senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju keadaan yang terang benderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi yang tercinta ini. Baik, malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, di samping kita sambut dengan rasa cinta kasih, dengan rasa syukur, dengan rasa penuh dengan kegembiraan, tidak lupa juga mari kita merenungi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya beliau, dari lahirnya seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna seluruh nabi yang ada di muka bumi, ya. Baik. Dalam kesempatan ini di majelis kita mengkaji hakikat daripada kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bahas ialah pemahaman ketika Nabi dilahirkan. Yang pertama, penuh dengan ujian. Kita ketahui bersama bahwa Nabi ini dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Lalu setelah itu ditinggal ibunda yang tercinta juga yatim piatu, ya.
Jadi yang pertama, kelahiran beliau ini menggambarkan bahwa seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi akan mendapatkan ujian kehidupan. Tidak ada yang hidup tanpa ujian, tidak ada yang hidup tanpa cobaan. Akan tetapi kita sebagai umat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menghadapi dengan ketenangan hati semua ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Karena kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap tenang. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa kelahiran junjungan Nabi besar kita, junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dizahirkan Tuhan ke bumi ini disertai dengan berbagai keistimewaan yang sering sudah kita dengar, bahwa kedatangan beliau diliputi, disertai, dibarengi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibunda melahirkan beliau, yang dilihat bukan sosok seorang bayi, tapi yang dilihat ialah nur atau cahaya yang menerangi Ka'bah sampai ke negeri Syam. Ya. Negeri Syam kala itu ialah negara Rum. Ya. Artinya bahwa ibunda Sayyiduna Aminah dikatakanlah sudah mencapai tahap ma'rifah, karena yang dilihat semuanya cahaya. Ya. Oleh sebab itu pelajaran ini ialah siapapun ketika seorang hamba melihat segala sesuatu yang dilihatnya ialah cahaya, maka ia akan selalu ingat kepada Tuhannya dan terhindar daripada lalai atau lupa. Ya. Karena di sini kita perlu kembali kepada pelajaran bahwa ketika penglihatan itu kita sandarkan kepada penglihatan pribadi kita, maka cenderung penglihatan itu dikatakan maksiat. Karena apa? Karena ketika kita melihat segala sesuatu, ya, segala sesuatu itu seperti apa? Ketika kita melihat manusia, ya, ini saya gambarkan manusia ya, seandainya etikat di perguruan ialah sebelum kita melihat manusia, ya, sesudah kita melihat manusia, dan ketika kita lihat manusia itu sendiri disertai dengan Nur Muhammad, disitulah itikat yang benar, itikat yang terhindar daripada maksiat, ya, dan tidak membatalkan ibadah kita. Ya.
Karena siapapun yang tanpa melalui etikat dalam melihat, maka akan timbul maksiat di dalam penglihatan itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi ketika kita melihat tanpa etikat, maka cenderung kita akan meremehkan seseorang. Cenderung kita ketika melihat timbul rasa simpatik. Ketika melihat timbul rasa kita ingin memiliki yang terkadang bukan hak milik kita. Oleh sebab itu murid dibiasakan supaya kita bisa menghormati seluruh umat manusia. Jadi sebelum melihat, pandanglah yang dikatakan maha ruang. Artinya sebelum melihat sesuatu apapun yang terlihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam diri manusia tersimpan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita melihat manusia itu pun yang kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia diliputi kekuasaan Tuhan. Artinya manusia diliputi Tuhan. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan baik orang tua, baik anak kecil, kita harus saling menghormati. Bukan fisiknya yang kita hormati. Yang kita hormati ialah hakikat yang ada di dalam setiap diri manusia. Itu tadi iktibar yang bisa kita ambil daripada kelahiran Nabi yang disertai dengan penuh cahaya. Lalu selanjutnya Nabi dilahirkan disertai dengan berbagai keistimewaan. Yang selanjutnya ketika Nabi dilahirkan, seperti kita sering ketahui bahwa api yang disembah umat Majusi, yang nyalanya dikatakan abadi lebih dari 1000 tahun, ketika junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka api abadi itu tiba-tiba padam. Api abadi yang digadang-gadang, disembah-sembah menjadi Tuhannya umat Majusi, ketika Nabi dilahirkan mati. Disinilah kita harus bisa mengambil iktibarnya. Yang dikatakan kedatangan Nabi mematikan api abadi umat Majusi ialah ketika datangnya Nabi dengan salah satu tujuan yang diembankan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar kita ialah menerangi umat dengan ilmu tauhid, dengan ilmu makrifah, supaya jangan sampai yang dikatakan umat Rasulullah itu pada akhirnya masuk ke dalam kobaran api neraka. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal